komposisi itu masih tetap begini Pak Bambang, masih ada Nah, Mbak Ita, ada Mas Yoyo, ada kemudian Pak Sekda, kemudian ada Mas Pilus, Ketua DPRD, kemudian ada Pak Marmo, itu kan saya rasa nama-nama ya sekitar itu. Dan memang ya. dua terbesar itu ya antara Mas Yoyo dan Mbak Ita itu. Tingkat popularitasnya. Tingkat popularitas. Kalau elektabilitas saya kira masih kecil lah. Semuanya masih di bawah Ya, 30% itu Pak Bambang. Tingkat ya, ya, elektabilitas masyarakatnya di akhir tahun 2023 gitu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyambut pesta demokrasi pilkada, termasuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang untuk periode 2024 dan 2029. Beberapa nama sudah mulai muncul, maka saat ini saya bersama dengan salah seorang ketua partai di Semarang, yaitu Bapak Suharsono SSMSC. Beliau adalah ketua Partai Keadilan Sejahtera Kota Semarang. Apa kabar Pak Harsono? Ya, alhamdulillah sehat-sehat Pak Bambang. Ya, Pak Suharsono ini lahir 12 September 1978. Jadi saya masuk Undip, Pak Harsono baru lahir. Menyelesaikan S1. Saya masuk Undip itu 98 soalnya. Oh, iya. Menyelesaikan S1 Fakultas Ilmu Budaya Undip, kemudian S2 di Administrasi Publik juga di Undip, merupakan aktivis sejak di kampus, tertarik dunia politik dan bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera. Saat ini menjadi anggota DPRD Kota Semarang, kalau tidak salah menjadi salah seorang wakil ketua, dan juga ketua DPD PKS Kota Semarang. Pak Harsono, saya baru saja wawancara dengan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Undip, yang juga bercerita bahwa Bu Nurhayati. Sekarang ada yang aneh. Ganti Pak Alamsyah. Pak Alamsyah, iya. Ya. Iya. Ada yang aneh dari alumni Fakultas Sastra ini karena banyak sekali yang akhirnya menjadi politisi. Nah, silakan Pak Harsono cerita mulai dari kuliah sampai saat ini, singkat aja, silakan. Matur nuwun Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Bambang, baru bisa silaturahim melalui virtual nih. Dan juga semua pemirsa Pak Bambang Sadono channel ya. Singkat, saya masuk ke Undip itu tahun 98 di Fakultas Sastra itu. Kemudian saya menyelesaikan kuliah ya sekitar tahun 2003-2004. Nah, selama kuliah memang
aktivitas saya banyak di organisasi ya. Organisasi intra itu mulai dari koran kampus Manunggal, kemudian juga ada Rohis, juga pernah saya jadi ketua BEM fakultas, kemudian juga di BEM universitas, juga di organisasi ekstra kampus itu saya lama di kami Satuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia itu saya lama, meskipun juga pernah ikut di HMI pelatihannya saja, setelah itu terlibatnya banyak di kami. Jadi aktivitas saya memang sepanjang kuliah mulai dari semester 1 sampai semester terakhir itu ya memang di organisasi Pak Bambang. Kemudian setelah saat itu saya jeda beberapa waktu, kemudian mencari beasiswa, cari beasiswa untuk kuliah S2 dan alhamdulillah diterima di MAP Undip, Magister Administrasi Publik di Undip. Saya baru wisuda itu tahun 2012, jadi juga agak lama ya. Biasa disambi ke sana kemana. Nah, di PKS sendiri memang saya sejak berdirinya PKS itu ya termasuk sudah jadi simpatisan lah PK itu tahun 98 itu saya sudah jadi simpatisannya PK, Partai Keadilan tahun 98, 99 masa kampanye. Saya juga banyak membantu lah teman-teman. Kemudian setelah lulus baru saya terlibat secara aktif, secara langsung di strukturnya, di struktur yang menjadi tim sukses lah di tingkat kota. Tahun 2004 itu menjelang tahun 2004 itu kan saya sudah lulus, jadi sudah banyak aktivitas membantu misalnya pemenangan di PKS di tingkat kota Semarang. Nah, itu Pak Bambang secara singkat aktivitas kami dan memang saya di DPRD itu, di DPRD kota itu saya diawali dengan 2009 itu saya menjadi caleg DPRD provinsi malahan, karena saya memang setelah tidak di kota ya 2004 membantu di kota 2000 sampai 2006, 2007 saya sudah di provinsi. Jadi pengurus provinsi itu 2007 sampai 2019 itu saya di provinsi, tapi kemudian di provinsi caleg provinsi tidak jadi, terus ditugaskan di kota tahun 2014. Saya caleg di kota, alhamdulillah jadi. Kemudian juga tahun 2019, kemudian tahun 2024 ini lanjut insya Allah Pak Bambang. Jadi secara singkat begitu aktivitas saya. Dan di DPRD ini saya sebagai sekretaris Komisi C Pak, bagian infrastruktur. Jadi ketua fraksi sekaligus ketua PKS Kota Semarang dan di komisi sekretaris komisi. Iya. Begitu Pak. Jadi Pak Suharsono belum dapat jatah pimpinan DPRD ya? Oh, kalau kita sih manut saja jauhnya dari DPP. Ya. Bukan, maksudnya untuk periode saat ini itu perolehan PKS di Kota Semarang 2024 ini seperti apa? PKS itu dari tahun 99 PK saat itu belum dapat kursi, 2004 sudah dapat kursi Pak Bambang 56.000, dapat 5 kursi. Kemudian tahun 2009 itu dapat 66.000, itu dapat 6 kursi. 2014 pas saya jadi dewan pertama itu 62.000, dapat 6 kursi. Jadi 2009, 2014, 2019 itu sudah dapat kursi wakil ketua DPRD di Semarang itu. Ya, jadi sudah sejak tahun 2009 itu PKS sudah menjadi wakil ketua DPRD gitu. Ya. Terus yang terakhir seperti apa Pak sekarang? Oh, yang 2024, jadi 2024 memang meningkat suaranya. 2019 kemarin 76.000, dapat 6 kursi. 2024
ini 102.000, tapi juga masih dapat 6 kursi. Ya, Itu. Jadi meningkat ya, 26.000 ya, seharusnya bisa 7 kursi, tapi karena mungkin menyebar rata di hampir seluruh dapil, ya, sehingga ya apa perolehannya masih tetap bertahan 9 6 kursi. Karena di Semarang ini kursinya cukup mahal Pak Bambang. ya, Kursi terakhir itu rata-rata 9.000, di atas 9.000, 9.200 ke atas. Gitu. ya, Kursi terakhirnya. ya. Baik, Pak Pak Arsono, ini kan akan ada pemilihan wali kota lagi. Ya. Periode yang lalu sedemikian rupa sehingga muncul calon tunggal. Betul betul betul. Partai-partai tidak memberi alternatif. Nah, Ya, sekarang ya. pertanyaannya, peta yang sekarang seperti apa? Kira-kira nanti PKS arahnya kemana? Ya, ya. Jadi saya kira untuk tahun 2024 ini melihat konstelasi perolehan kursi di DPRD Semarang ini, saya kira tidak tidak terlalu jomplang lah. PDI dari 19 turun menjadi 14, kemudian Gerindra 7, PKS 6, setelah itu Demokrat 6, kemudian PKB dan PSI 5, kemudian Golkar 4, kemudian PAN, Nasdem sama P3 itu masing-masing 1. Jadi saya rasa besok itu kalau melihat kondisi sekarang yang sudah beredar, perbincangan masyarakat, kemudian teman-teman para ketua partai, nah itu rata-rata karena syarat minimal pencalonan itu kan 10 kursi Pak Bambang di DPRD, 10 Ya, kursi Dewan. Jika kalau itu dihitung, ya itu bisa memunculkan paling tidak 3 sampai 4 bakal calon menurut saya ya. Menurut ya, saya ya, bisa. Dan figur-figur di Semarang ini sudah banyak figur alternatif ya, setelah Mas Hendy sudah tidak menjadi wali kota ini, saya rasa kompetisinya lebih berimbang begitu, meskipun masih ada ya, Bu Wali Kota Mbak Ita, tetapi ada ya, figur Mas Yoyo, ada figur Pak Sekda yang sudah mulai ke masyarakat gitu kan, dan ada yang lainnya, saya rasa lebih kompetitif. Paling tidak saya memprediksi sekitar 3-4 calon itu bisa maju kompetisi di Pilkada Kota Semarang begitu. Nah, menurut menurut kita pun juga sebenarnya sudah ada survei tahun 2023 akhir sama 24 itu, kami juga ada pandangan, memang nama-namanya ya sekitar yang saya sebut tadi. Nama-nama ya, secara survei dinilai masyarakat, popularitasnya sudah dikenal oleh masyarakat begitu ya. Itu beberapa nama itu memang gitu Pak Bambang. ya. Menurut survei yang diterima atau diketahui Pak Arsono itu seperti apa? Karena kan Iya. ada kejutan ketika Bu Wali Kota Bu Ita menyatakan tidak akan maju lagi. Nah itu yang menonjol Iya, siapa iya. setelah itu? Sebenarnya pernyataan Bu Wali Kota atau Mbak Ita itu saat itu ya pernyataan sifatnya politis lah bagi kami partai politik Eh, begitu kan. Beliau tidak maju atau mundurkan diri, tetapi bisa saja ditugaskan oleh partai, kan saya juga kita tidak tahu gitu kan. Ketika itu mandatnya jatuh apa Iya, mau ditolak kan. iya, Saya iya, rasa belum tentu juga gitu. Artinya kalau iya. saya melihat komposisi itu masih tetap begini Pak Bambang, masih ada Nah, Mbak Ita, ada Mas Yoyo, ada kemudian Pak Sekda, kemudian ada Mas Pilus, Ketua DPRD, kemudian ada Pak Marmo, itu kan saya rasa nama-nama ya sekitar itu. Dan memang iya, dua terbesar itu ya antara Mas Yoyo dan Mbak Ita itu. Tingkat hmm, popularitasnya. Tingkat popularitas. Kalau elektabilitas saya kira masih kecil lah. Semuanya masih di bawah iya, 30% itu Pak Bambang.
tingkat Ya, ya, elektabilitas masyarakatnya di akhir tahun 2023 gitu. ya, Kami ya. dasarnya ya menurut perspektif masyarakat, penilaian masyarakat itu saja, sehingga kalau toh kita mau PKS ini mau berkomunikasi, ya kita terbuka kepada siapa saja. Tentu yang akan kita dukung itu adalah yang figur-figur yang memang sekarang muncul dan tentu mempunyai potensi kemenangan besar dan bisa melanjutkan pembangunan di Kota Semarang yang sudah bagus ini gitu. Ya. Nah, dari nama-nama yang disebutkan itu mengesankan bahwa PKS memang tidak akan mengusulkan calon internal. Apakah mau mendukung tadi salah satu yang sudah disebut atau seperti apa, Pak Arsul? Jadi memang yang saya sebut itu adalah nama-nama yang secara publis mayoritas dikenal. Ada juga nama kader PKS seperti Mas Agung, itu juga muncul lah saya kira sebagai anggota Dewan Provinsi, tetapi kan juga angkanya masih kecil. Ya kita Ya, karena PKS ini kursinya 6 tentu harus koalisi. Ya ya, harapan kita sih ada kader PKS yang menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. ya, Harapan kita begitu, tetap target kita meskipun ya, harus berkoalisi gitu kan. Jadi ya, kita mempunyai peta, kita juga mempunyai kader, mempunyai mesin, tentu semuanya didasarkan atas komunikasi yang akan dijalin dan memang bagaimana kita ini mempunyai harapan yang sama membangun Semarang ini yang jauh lebih maju, lebih baik lagi gitu Pak Bambang. Oke. Jadi kelihatannya target realistiknya kalaupun maju jadi wakil gitu kira-kira Pak Arsul. Ya kalau kita realistis ya antara kepala daerah atau wakil kepala daerah kita terbuka Pak Bambang. Ya kita Ya, terbuka bagaimanapun kalau figur-figur yang sudah muncul itu ya kita wakil pun tidak ada persoalan begitu kan. ya, Nama-nama yang ya, muncul meskipun memang proses di PKS ini sudah diturunkan aturannya. Jadi ada mulai proses penjaringan dari masyarakat, kemudian juga ada proses di usulan dari struktur, ya, dari ya, struktur tingkat kecamatan, tingkat kota, kemudian juga ada unit pembinaan yang memang dikelola oleh kaderisasi PKS itu yang kemudian bisa mengusulkan penjaringan. Jadi proses penjaringan, kemudian nanti ada tim yang kemudian melakukan komunikasi dan kemudian nanti sampai pada tingkat penyaringan dari yang dijaring itu nanti ada penyaringan. Ya, tentu itu proses yang masih butuh waktu ya kita ya, untuk berkomunikasi untuk memastikan semuanya yang berpeluang ya satu ya, partai yang bisa kita ajak bersama, yang kedua yang bisa menerima kader PKS tentu baik itu nanti sebagai wakil atau kemudian seluruh jajaran menjadi tim sukses untuk menyukseskan semuanya begitu Pak Bambang. ya. Sampai saat ini sudah ada yang mendekati PKS untuk mengajak berkoalisi atau belum? Kebetulan di DPRD ini memang pimpinan-pimpinan partai itu banyak di Komisi C, kebetulan saya di Komisi C itu ya kita sering Ya, diskusi, sering komunikasi ya. Sifatnya ya, informal tentu, belum formal. ya, Semuanya ya bagaimana membangun Semarang ini perspektifnya perspektif lebih maju lagi, lebih baik lagi begitu kan. Artinya berbedalah dengan tahun 2020 dulu. Ya, ada figur Mas Hendy yang kemudian kita mengajak partai-partai yang lain juga semuanya pada belum berani untuk
maju berdiri gitu. Kalau sekarang saya kira lebih 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 kompetitif begitu Pak Bambang. Ya, tadi Pak Harsono menyebutkan bahwa diharapkan siapapun yang jadi wali kota bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan, dan ada kesan Ya, bahwa menilai apa yang dilakukan Pak Endi itu cukup cukup baik untuk Kota Semarang. ya, Nah, ya. mungkin bisa disebutkan contoh-contoh apa yang harus diteruskan oleh pimpinan Kota Semarang yang akan datang. Sesungguhnya Semarang ini memang dikelola dengan lebih terencana karena anggaran anggaran APBD-nya cukup besar. Tahun 2023 kemarin tuh kita belanjanya mencapai 5,7 triliun Pak Bambang. Ya. Dengan PAD itu 2,8 triliun. Hmm. Kemudian tahun 2024 ini belanjanya 5,3 triliun dengan PAD 3,1. Nanti kalau menuju perubahan biasanya saya yakin itu bisa di angka lebih dari 5,9 sampai 6 triliun lah begitu. Sehingga Semarang ini kalau direncanakan dengan baik karena kita memiliki anggaran yang cukup besar, harus dengan kreasi meskipun kita punya persoalan yang juga tidak selesai-selesai yaitu banjir dan rob, tetapi hal-hal yang lain pelayanan ke masyarakat itu bisa terus ditingkatkan begitu. Jadi Ya. prestasi yang sudah ada dari zamannya Pak Sukawi, kemudian ada Pak Marmo, kemudian ada Mas Hendy, itu artinya berkelanjutan ya, karena besarnya anggaran yang dimiliki oleh Kota Semarang ya, sehingga figur-figur wali kota asal mau bekerja keras, kemudian konsisten dengan perencanaan, itu bisa Pak Bambang. Semuanya Ya. bisa untuk Ya. menjadikan Semarang ini terus lebih baik begitu. Ya. Nah, eh, tadi disebutkan bahwa ada masalah yang sangat menaun, sangat sulit, itu banjir dan rob. Itu harus seperti apa ke depan? Tentu urusan banjir dan rob ini tidak hanya tanggung jawab Kota Semarang saja, tapi juga ada provinsi, juga ada pemerintah pusat karena mengingat cukup besar memang mengatasi mulai dari normalisasi banjir kanal barat. Jadi memang mengatasi rob dan banjir di Semarang ini tidak bisa dengan APBD saja, karena APBD kita 5,7 ya, kalau mau dicakkan menyelesaikan banjir secara simultan tentu berkelanjutan, itu kurang anggaran kita. Paling kita normalisasi kali-kali yang kecil, kemudian pengerukan, kemudian perbaikan irigasi dan drainase kota. Tetapi kalau yang urusannya besar, normalisasi banjir kanal atau sungai-sungai itu kewenangannya pusat, tentu dengan anggaran pemerintah pusat Pak Bambang. Jadi secara simultan memang itu harus berjalan seiring. Kota Semarang mempunyai rencana, mempunyai site plan, mempunyai perencanaan yang menyeluruh bagaimana mengatasi banjir. Di satu sisi kita juga meminta bantuan dari pemerintah pusat. Selama ini dari pemerintah pusat semua. Banjir Kanal Ya. Timur itu sampai berapa? 800 miliar atau 900 miliar, banjir Kanal Barat juga sama. Kemudian sekarang normalisasi di sekitar wilayah timur itu juga rata-rata nilainya besar semua ya. Tadi mau tidak Ya. mau harus menggandeng pemerintah pusat begitu dengan anggaran yang besar itu, Bambang. Bagaimana cara
ukuran-ukuran memilih tadi pemimpin yang kira-kira ideal untuk Kota Semarang? Ya, jadi saya kira figur-figur yang sekarang muncul ini sudah menjadi figur-figur ideal lah. Mereka mempunyai kapasitas, memiliki kemampuan, Ya, memiliki kemampuan untuk mengatur kota. Saya kira nama-nama yang sudah ada ini memenuhi kriteria lah. Kalau kita harus berbicara kriteria lagi kan malah setback kan nama-nama yang ada yang saya sampaikan berdasarkan iya, survei itu malah lebih lebih real mana di nah, antara itu yang bisa kita ajak berbicara Pak Bambang, gitu aja. iya, iya. Mhm. Jadi PKS itu kan punya banyak pengalaman berkoalisi. Ya. Kelihatannya selama ini Iya iya. koalisinya PKS menang gitu ya. Eee, kalau di Kota Semarang kita terbuka ya selama ini, dengan Hmm. semua partai kita terbuka. Pernah dengan PKB, kita wakilnya pernah, tapi belum Ya, berhasil. Sebelumnya juga dengan Gerindra, kita wakilnya juga pernah, tapi juga belum berhasil. Kemarin dengan ya. PDI juga sama teman-teman juga kemarin berhasil begitu. Jadi kita pernah jadi wakil calon, tapi jadi wakil namun belum berkesempatan diberikan mandat begitu aja. Iya. Baik, terakhir mungkin masih ada yang ingin disampaikan harapan kepada masyarakat Kota Semarang bagaimana mempersiapkan untuk memilih calon yang terbaik ke Ya, depan, Pak mhm. Harsono. Matur nuwun Pak Bambang dan seluruh pemirsa, saya kira kita harus memiliki kepedulian bersama. Semarang ini kota metropolitan yang kemudian memiliki anggaran yang cukup besar, kita jaga kedamaian, kerukunan, kebersamaan, dan di level pimpinan Kota Semarang, kemudian pimpinan partai, itu saya kira kita ini sudah, sangat rukun. Ya ketika toh Iya, besok kita memiliki pilihan yang berbeda ya, kita pun akan menjaga bagaimana orientasi menjadikan Semarang ini lebih maju, lebih baik lagi, itu yang utama. Saya kira itu Pak Bambang untuk menjaga, Bhinneka Tunggal Ika, menjaga iya, kebersamaan, kedamaian, iya, kerukunan, itu yang kita utamakan lah iya, begitu. iya. Luar biasa saya kira Pak Suharsono, Ketua PKS Kota Semarang. Atur nuwun Jadi atur nuwun. pilihan ini bukan hanya soal-soal politis, tapi tinggal memilih mana yang lebih baik, mana yang lebih cocok untuk Kota Semarang ke depan. Sekali lagi terima kasih Pak Suharsono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun sangat Pak Bambang, nggih.